Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kabid PSMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang masih dalam perjalanan. Yang saya hormati Bapak Pengawas Penilai PKKS tahun 2022, Pak Winarko SPD MPD dan Pak Edi Sugasa SPD MM. Izinkan saya, Kepala SMP Negeri 1 Mundu, Hermal MPD, untuk menyampaikan ekspos penilaian kinerja kepala sekolah tahun 2022 di SMP Negeri 1 Mundu. Dan misi SMP Negeri 1 Mundu yaitu menjadi institusi pendidikan yang menghasilkan generasi yang santun, iman dan takwa, amanah, peduli, berprestasi dan inovatif dengan mewujudkan pengelolaan ekosistem belajar yang smart dan asri. Ini adalah visi dan misi kita semua SMP Negeri 1 Mundu. Ini yang membuat secara bersama-sama dengan semua warga SMP 1 Mundu. Yang kalau dibuka satu persatu, yang pertama adalah sopan dan santun. Ini adalah karakter yang ingin kita wujudkan kepada lulusan atau generasi SMP Negeri 1 Mundu, bahwa sopan santun menurut kami adalah karakter yang harus kita wujudkan. Mengingat sopan santun itu menurut kami nilainya lebih tinggi daripada, karena ini sama dengan adab ya, berarti nilainya lebih tinggi daripada ilmu. Seseorang yang berilmu tidak memiliki sopan santun itu nilainya lebih rendah daripada yang memiliki sopan santun. Jadi sopan santun ini menjadi tujuan kita yang harus kita dapatkan. Yang berikutnya adalah iman dan takwa. Karakter ini juga menjadi karakter yang menjadi unggulan atau harus kita wujudkan, mengingat karakter iman dan takwa menjadi tumpuan untuk masa depan, bahwa anak-anak kita sekarang ini mengalami penurunan atau kemunduran dalam hal keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itu kita berkewajiban untuk terus menyukseskan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Berikutnya adalah amanah. Amanah atau dapat dipercaya, atau dalam padanan kata yang lain adalah jujur, menjadi karakter yang harus kita senantiasa tanamkan kepada siswa, bahwa amanah itu, kejujuran itu penting untuk mengarungi kehidupan di masa yang akan datang, bukan hanya sekarang. Sehingga ini menjadi hal yang tujuan untuk selalu digaungkan untuk di sekolah kita. Berikutnya adalah peduli. Peduli adalah karakter yang sangat-sangat baik untuk ditanamkan kepada siswa. Kepedulian kepada diri sendiri, kepedulian kepada lingkungan, kemudian kepedulian kepada bangsa dan negara nanti pada akhirnya. Sehingga peduli menjadi karakter yang harus kita tanamkan kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Mundu. Berikutnya adalah berprestasi. Tentu saja siswa-siswi SMP Negeri 1 Mundu harus berprestasi. Dengan berprestasi maka akan bisa mengangkat dirinya sendiri, mengangkat sekolah, dan mengangkat derajat orang tua juga. Berikutnya adalah inovatif. Untuk dapat melakukan semua yang tadi disebutkan, maka siswa SMP Negeri 1 Mundu harus memiliki inovasi, harus memiliki inovatif yang tinggi supaya bisa menghasilkan prestasi. Berikutnya adalah smart. Artinya dalam mengelola sekolah ini untuk mendapatkan visi yang tadi disebutkan, maka pengelolaannya juga harus menggunakan karakter yang smart. Artinya strategi-strategi khusus yang harus banyak ditempuh untuk bisa menghasilkan visi-visi yang tadi. Yang terakhir adalah asri. Sekali lagi,
untuk menghasilkan visi tadi, karakter-karakter yang baik tadi, maka lingkungan belajarnya juga harus ditata agar menjadi asri. Lingkungan belajarnya harus asri untuk mendapatkan karakter-karakter yang baik seperti tadi. Nah, kalau kita gabungkan, maka SMP 1 Mundu siap bisa untuk mendapatkan semua prestasi, mendapatkan semua yang diinginkannya. SIAP, BISA tadi yang diuraikan karakter yang disampaikan. Selanjutnya saya ingin menyampaikan data capaian dalam 1 tahun ini yang sudah kami kerjakan untuk 1 tahun ini. 1 dalam bidang lingkungan, yang kedua dalam bidang sarpras, yang ketiga dalam pengembangan SDM. Yang pertama lingkungan. Pertama kali saya datang, lingkungannya utamanya yang di depan itu becek seperti ini. Kalau musim hujan, maka untuk mengimplementasikan pemimpin perubahan, maka saya segera melakukan pengurugan. Nah, ketika kita berdiskusi, pengurugannya apa yang perlu diperlukan? Kalau menggunakan tanah biasanya akan lebih becek lagi. Nah, kebetulan di lingkungan sekitar itu, di wilayah sebelah sana itu ada pengepul aspal yang bekas itu ya. Ini kita namanya itu, kata orangnya itu namanya scraping. Nah, ini kita gunakan scraping sehingga sekarang tidak lagi becek. Ini pertama kali kita lakukan. Berikutnya, ketika kita masuk juga, kita ingat gapura kita nih yang pertama kali saya lihat ini kok sekolah besar SMP 1 Mundu itu, tapi gapuranya, jadi ketika saya masuk itu kayak teringat kok ini kayak SD apa begitu ya. Nah, ini menjadi langkah awal kita, karena ini sekolah SMP 1 Mundu itu letaknya di pinggir jalan, maka setiap hari orang akan melihat, oh ini SMP 1 gapuranya seperti ini. Nah, kita kerjakan ini yang pertama ini. Nah, sekarang gapuranya sudah menjadi, menurut kami sudah sangat bagus, dan ini menurut kami menjadi landmarknya sendiri di Kecamatan Mundu. Setiap kali orang lewat itu akan melihat gerbangnya SMP Negeri 1 Mundu, oh yang bentuknya seperti itu. Nah, ini menjadi kebanggaan kita bersama setelah kita buat seperti ini. Selanjutnya, kita juga melakukan pengecatan lapangan supaya anak bermain lebih senang lagi dengan lapangan yang sudah dicat. Selanjutnya, nah ini pengurugan lapangan yang di belakang. Luas SMP Negeri 1 Mundu itu sekira kurang lebih 8.300 sekian. Yang di depan ini kurang lebih 3.000, yang di belakang itu 5.000. Mungkin ke depan kita akan menggarap yang bagian belakang. Ini baru 1/5-nya saya mengusahakan untuk menguruk lapangan yang di belakang. Karena kalau tidak diuruk nih nanti akan seperti ini. Dan terus tumbuh rumputnya. Itu kelasnya sekarang sudah bagus, juga akan sulit. Jadi tetap harus, kalau saya sendiri menginginkan untuk terus pengurugan. Kita mengadakan pengurugan ini mungkin baru 1/5-nya yang baru saya kerjakan. Selanjutnya penataan taman. Penataan taman kita lakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan secara terus-menerus. Penataan taman juga sekarang seperti ini, dan yang paling utama adalah pembiasaan hidup bersih. Ini yang menurut saya sangat penting dan mungkin merupakan tantangan yang lebih berat daripada membuat. Ya, kalau membuat sarpras itu lebih mudah, tapi kalau membiasakan, membangun, membina siswa atau warganya, ini yang menjadi tantangan kita tersendiri. Pembiasaan hidup bersih ini harus berhasil, harus tertanam pada siswa-siswanya, dan ini kita lakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Dan ini adalah hasil daripada
pembiasaan kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita sudah dihargai oleh Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2002. Nah, ini bersama Pak Kadis kita menerima penghargaan tersebut. Bagi kami, menerima penghargaan Adiwiyata itu bukan hal akhir yang sudah kita dapatkan, tetapi merupakan awal, karena itu adalah amanah sekolah ini menjadi sekolah Adiwiyata, maka berikutnya harus ada langkah-langkah yang lebih besar untuk mempertahankan, untuk lebih membuat asri lagi sekolah kita. Berikutnya ingin saya sampaikan Sarpras. Kalau tadi berkaitan dengan lingkungan, berikutnya adalah Sarpras. Sebelumnya saya sampaikan jumlah rombel kita ada 25, jumlah siswa 853, jumlah gurunya ada 38, jumlah TU-nya ada 12. Maka bisa kita bayangkan yang dibutuhkan Sarprasnya untuk memenuhi 853 itu sungguh sangat besar, dan ini harus kerja besar untuk bisa membuat semua warga itu bisa merasa nyaman di SMP Negeri 1 Lumbu. Yang pertama kita lihat yang pertama adalah jumlah toilet itu masih kurang ya. Kalau ada space sedikit di sebelah sana itu, dan bekas WC juga, bekas toilet juga, dan ini menjadi sasaran pertama saya untuk melakukan rehab toilet, dan hasilnya ada 5 pintu yang sudah kita perbaiki. Jumlah seluruhnya sekarang 5, dengan yang baru 6, 11, yang ini 9. Berarti jumlahnya ada 20. Jumlah 853, kalau 40 saja dibagi 40 dibagi 40 rasionya masih kurang. Ya, memang masih kurang. Dan tentu ini akan menjadi PR kita untuk terus menambah. Nah, ini capaian saya 1 tahun, kita sudah berhasil membuat WC yang baru ini, yang dikerjakan oleh kita sendiri. Selanjutnya adalah pemenuhan mebler siswa. Mebler siswa itu awal 2 lokal, berikutnya sekarang ada penambahan 4 lokal baru. Artinya penambahannya terus-menerus, karena sekolah kita sekarang alhamdulillah sudah direhab, yaitu banyak kena rayap bagian atasnya, sekarang sudah beres semua. Termasuk juga yang rusak adalah meblernya. Jadi rayapnya bukan hanya rayap beneran dan rayap siswa ini. Jadi kita harus terus-menerus melakukan penambahan mebler. Selanjutnya adalah membuat jaring gawang futsal, yang ini yang baru, karena anak-anak kita suka main futsal, suka main bola. Jadi kita perlu memfasilitasi supaya mereka bisa ada tempatnya. Berikutnya adalah pembuatan panggung seni. Ini juga baru. Jadi yang pertama tadi gapura, kemudian WC, ini juga baru nih panggung seninya, langsung dipakai pada saat kemarin kegiatan bazar bersama dengan Pak Kadis. Selanjutnya perbaikan kecil seluruh kelas berkaitan dengan keamanan listrik nih. Ini juga hal-hal yang perlu diperbaiki, karena ini walaupun kecil-kecil tapi berbahaya kalau dibiarkan. Sehingga ini menjadi sasaran saya untuk memperbaiki seluruh kelas yang listriknya seperti ini agar diganti. Ini sudah kita ganti semua. Selanjutnya adalah pengadaan dan pembangunan tempat sampah. Tempat sampah, karena kita menjadi sekolah Adiwiyata, maka harus memiliki tempat sampah yang besar di belakang ya. Kita buatkan yang di belakang di sini. Tinggal bagaimana tata kelolanya untuk mengelola sampah. Ini PR kita berikutnya. Tapi untuk pengadaan tempat sampahnya sudah ada lah, sudah banyak mulai. Selanjutnya adalah
pengadaan 50 kursi guru dan sofa. Kursi guru yang sebelumnya kayu masih, nah sekarang kita upgrade menjadi kursi yang besi, termasuk kursi sofa ini adalah anggaran tahun ini untuk di-upgrade. Ini lebih baru semuanya. Berikutnya perbaikan kelas. Selain kita dapat dana DAP, juga ternyata ada kelas-kelas yang harus kita perbaiki sendiri nih. Ternyata setelah dilihat bagian atasnya itu, ini sangat berbahaya. Ini kalau tidak ketahuan bisa kejadian kayak SMP mana itu yang ambruk. Sehingga ini harus gerak cepat, dan alhamdulillah 2 kelas ini sudah kita bereskan. Ini kita kemarin itu kita beton ya, ininya kita cor nih bagian bawahnya nih supaya tidak dirayap lagi. Dan ini sudah selesai. Yang ini yang kita perbaiki sendiri. Selanjutnya adalah pengadaan AC dan termogan. Ini yang baru di ruangan saya, di ruangan bendahara juga. Dan ini karena awal tahun masih pandemi ya, kita masih membutuhkan termogan. Selanjutnya adalah pengadaan laptop dan proyektor. Laptop dan proyektor ini untuk tahun ini kita adakan satu-satu, dan setiap tahun kita menginginkan ada, sebab ini berkaitan dengan penggunaan media dalam pembelajaran. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu guru lebih menggunakan media-media ini untuk pembelajaran di kelasnya. Selanjutnya adalah, nah ini DAP tahun 2022. Alhamdulillah, puji syukur bahwa SMP Negeri 1 Mundu mendapatkan DAP tahun 2022. Saya ketiban tugasnya saja, Pak Win, karena pengusulannya bukan saya. Saya di sini hanya menjalankan saja apa yang sudah ada. Tetapi dalam pelaksanaannya DAP 2002 ini ternyata dilakukan pengelolaan secara mandiri atau swakelola, bukan oleh rekanan. Sehingga pada awal saya membuat RAB itu saya menginginkan spek yang tinggi. Saya pikir oleh rekanan saya harus pakai spek yang tinggi. Gentengnya pakai multi roof, kemudian baja ringan, ini pakai kusen aluminium, bawahnya pakai granit. Speknya sudah tinggi semua. Saya pikir ini pakai rekanan, nah biar mereka yang tahu-tahu kembali lagi mangga dikerjakan sendiri. Waduh, ini luar biasa pusing nih. Tapi alhamdulillah sekarang sudah 99,99%. Artinya sudah selesai. Walaupun termin 3-nya belum cair. Tapi ini sudah selesai. Karena kita punya teman-teman yang baik hati mau memberikan pinjaman gitu ya. Jadi sudah selesai, nanti bisa dicek ke belakang ada 8 ruang kelas yang sudah selesai begini, dan ada 1 perpustakaan, kemudian 1 ruang guru, jamban 1 unit, dibuat 6 pintu ya. Jambannya 6 pintu, 1 unit itu 6 pintu, dan 1 ruang guru. Itu sudah kita laksanakan, alhamdulillah sudah selesai. DAP tahun 2022. Tinggal nunggu pemeriksaan saja. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Selanjutnya pengembangan sumber daya manusia di SMP Negeri 1 Mundu. Yang pertama guru, yang kedua siswa. Sebelumnya saya sampaikan dulu data PPDB pendaftar dan siswa yang diterima tahun 2021, 2020, 2021. Pendaftarnya 260, rombelnya 8, yang diterima 256. 2001, 2002 pendaftarnya 264, yang diterima 28 rombel 264. Mangga Pak Komite. Berikutnya tahun 2022-2023 pendaftarnya 365, yang diterima 9 rombel 288.
Jadi di sini terlihat ada lonjakan animo masyarakat untuk daftar ke SMP Negeri 1 Ngunduh. Hanya yang diterima 9 rombel, itu pun masih ada siswa yang tidak diterima. Ada sekitar 50 yang tidak diterima. Lanjut, kegiatan pengembangan sumber daya manusia dalam hal siswa, kita di sini ada kegiatan ekstrakurikuler, yaitu pramuka, PMR, dan paskibra, dan semuanya berjalan dengan baik. Selanjutnya ada seni yang kemarin baru kita tampilkan bersama dengan Pak Kadis, yaitu pada saat selebrasi kelima. Ada karate, ada futsal. Nah, karate adalah ekskul baru yang saya adakan di sini. Saya berkomitmen untuk boleh memperbanyak ekskul, artinya anak itu lebih banyak kegiatan lebih baik asal di sekolah dengan ada pembinanya. Jangan sampai mereka tidak senang di sekolah kemudian mereka membuat kegiatan di luar yang tidak ada pembinanya. Misalnya membentuk yang motor, itu kan lebih berbahaya. Jadi lebih baik di sekolah. Silakan sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya adalah Jumat mengaji, seperti yang tadi Bapak pengawas saksikan. Kita lalu mengadakan setiap hari Jumat, yaitu kegiatan Jumat mengaji. Juga termasuk kegiatan hari besar keagamaan. Kemudian literasi, kerja bakti, ini juga kita lakukan setiap hari Sabtu ya. Setiap hari Sabtu ini kegiatan, terutama kebersihan ini menjadi kebutuhan yang sangat vital karena kita sudah dilabeli menjadi sekolah adiwiyata. Berikutnya adalah gerakan reduce, reuse, dan recycle. Ini juga mendukung kegiatan sekolah adiwiyata, di mana kita menggunakan bahan-bahan bekas untuk menjadi sesuatu yang baru. Termasuk yang kita lakukan sekarang adalah ada program, yaitu siswa membawa sendiri alat makannya. Ini dalam upaya mengurangi sampah plastik. Ini juga adalah untuk mendukung kegiatan sekolah adiwiyata. Ini sudah kita laksanakan dan sedang kita laksanakan secara terus-menerus. Berikutnya pengembangan sumber daya guru. Yang pertama adalah pendisiplinan guru. Saya sudah membuat aplikasi daftar hadir online yang saya namakan dengan Siap Hadir, di mana setiap guru yang hadir harus menginput dengan HP-nya sendiri. Nah ini, jadi di sini nanti HP-nya dibuka, linknya dibuka, hari, kemudian sebagai guru atau TU, kemudian nama guru itu siapa, statusnya hadir, izin, atau sakit, atau tugas luar. Nah, di sini statusnya seperti itu. Kemudian foto selfie dan akan ditampilkan di sini. Foto selfie-nya saya setting tidak bisa mengambil dari HP. Artinya dia muncul selalu kamera sehingga harus foto selfie. Dan ini saya bisa memantau siapa saja yang tidak masuk, siapa saja yang izin, siapa saja yang sakit. Karena dengan membuka aplikasinya maka akan muncul foto-foto dan keterangan di bawahnya. Ini kita lakukan untuk lebih mendisiplinkan warga ya. Setiap kali absen datang dan absen pulang, mereka harus foto di lingkungan sekolah. Jadi kelihatan backgroundnya karena di lingkungan sekolah. Kalau tidak di lingkungan sekolah berarti Bu Windy nih misalnya ini ada, berarti masih di mobil. Berarti misalnya ada jamnya juga, langsung otomatis jam saat upload itu ada jamnya, jam berapa. Misalnya jam 8 ini sudah datang, berarti kan dilihat ini masih di mobil, berarti belum datang sebenarnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah kegiatan supervisi untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar siswa, meningkatkan mutu,
siswa belajarnya, maka secara rutin kita melakukan kegiatan supervisi di kelas. Semua guru kita lakukan supervisi. Berikutnya adalah pembinaan rutin. Setelah supervisi atau pembinaan rutin sih dilakukan setiap minimal 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali paling lama. Ini harus dilakukan pembinaan rutin. Selanjutnya adalah merawat kekeluargaan. Kekompakan kekeluargaan yang sudah kita bangun itu harus terus dirawat. Caranya ya kita sering makan bersama, kemudian piknik bersama. Ini kan penting untuk merawat kekeluargaan, kekompakan ya. Selanjutnya adalah kita juga melakukan in-house training. Kemarin dalam kaitannya adalah persiapan untuk kurikulum mereka ya, IKM. Kita sudah melakukan bahkan beberapa kali IHT-nya. Berikutnya adalah mengirim kegiatan guru MGMP. Ini pengembangan SDM. Semua ya saat ini sudah semua guru, semua mata pelajaran mengikuti kegiatan MGMP. Selanjutnya adalah pelatihan mandiri melalui PNM. Nah, yang di ini semua guru sudah login, sudah melaksanakan PMM, bahkan sudah beberapa topik yang sudah dikerjakan PMM-nya melalui aplikasi yang dari kementerian. Kemudian kita juga mendorong beberapa orang guru penggerak ya. Ada 3 orang ya, ada Pak Robi, ada Bu Ani, ada Bu Nunung ya. Kita juga mendorong semua guru yang masih mungkin untuk ikut guru penggerak karena ini baik untuk pengembangan diri. Berikutnya guru pamong. Kita juga mendorong Bapak dan Ibu guru menjadi guru pamong dengan adanya kegiatan PLP dari IAIN Sentul Jati dan ada kampus mengajar. Ini juga 2 orang kampus mengajar dan beberapa Ibu Haji itu ya sebagai guru pamongnya. Selanjutnya pengembangan diri melalui organisasi. Nah, ini Pak Wendy aktif di organisasi Pramuka, PMI dan PGRI. Jadi kita juga dorong untuk pengembangan diri gurunya. Selanjutnya di sekolah kita juga ada kegiatan One Week One Juz atau 1 minggu 1 juz mengaji. Nah, ini kita buatkan grupnya, dipimpin oleh Pak Wardi dan Pak Wendy. Ada 2 grup masing-masing 30 mungkin ada 2 orang juga ya yang jadi 1 minggu itu 1 juz diwajibkan harus selesai. Selanjutnya adalah senam bersama, kita juga lakukan. Kemudian nah, semua kegiatan yang kita lakukan tadi kita muat ke dalam website. Kita bentuk websitenya untuk tahun ini sudah terbentuk, smpn1mundu.sch.id. Ini dalam upaya untuk rebranding SMPN 1 Mundu. Kalau dicari di Google itu lebih mudah didapatkan karena sudah ada websitenya, ada YouTube-nya, dan ada IG-nya. Nah, ini semua kegiatan kita upload ke media sosial seperti ini. Selanjutnya adalah rencana 1 tahun ke depan. Yang pertama tentu saja kita melaksanakan perencanaan menggunakan PBD, perencanaan berbasis data. Yang nomor satu mengefektifkan program peningkatan literasi dan numerasi. Jadi memang ternyata SMP 1 Mudu literasi dan numerasinya masih rendah. Oleh karena itu kita akan giatkan lagi, kita lebih tingkatkan lagi untuk meningkatkan literasi dan numerasinya melalui pemanfaatan PMM. Yang kedua, karakter juga masih berkembang di sana. Sebutannya karakter yang masih dikembangkan antara lain kreativitas, iman dan takwa, kemandirian, gotong royong, nalar kritis dan kebinekaan global.
Hal lain adalah peningkatan kemampuan TIK guru melalui program pelatihan IHT kelompok belajar. Ini juga perlu ditingkatkan. Ini program satu tahun ke depan. Bapak dan Ibu guru harus meningkat kemampuan TIK-nya. Yang keempat, peningkatan proses KBM melalui program IHT, supervisi, MGB, pelatihan, lesson study, dan lain-lain. Proses KBM juga harus meningkat untuk tahun depan ya. Penggunaan media terutama Bapak dan Ibu harus lebih baik dalam penggunaan medianya. Yang kelima, meningkatkan kualitas kegiatan siswa melalui program selebrasi P5 dan Eskul. Yang tadi saya sampaikan, kegiatan Eskulnya juga harus lebih banyak dan kualitasnya lebih baik lagi. Kemudian pada bidang sarpras, yang pertama pengurugan lapangan halaman belakang yang tadi saya sampaikan, saya baru mengerjakan 1/5-nya menguruk karena jumlahnya yang di belakang itu kurang lebih 5.000 meter persegi. Ini perlu pembiayaan yang luar biasa untuk ke belakang. Berikutnya peningkatan keamanan sekolah dengan penambahan CCTV. Saya berencana CCTV-nya ditambah sampai dengan ke depan supaya keamanannya meningkat. Yang berikutnya penambahan pemeliharaan sarana belajar siswa. Ini juga terus-menerus harus ditambah karena setiap tahun pasti ada yang rusak. Minimalnya satu kelas itu rusak pasti. Yang berikutnya penambahan pemeliharaan WC toilet. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa toilet kita masih kurang. Ke depan juga harus dibuat lagi atau diperbaiki yang rusak. Berikutnya adalah penambahan sarana TIK seperti laptop Infocus melalui RKS. Ini juga kita dorong supaya Bapak dan Ibu guru mengajar menggunakan media. Yang berikutnya penambahan ruang belajar, ruang kelas baru. Nah, karena ruang kelasnya kurang, jumlah 25 rombel tadi dalam penerimaan siswa baru itu ada 50 siswa yang tidak terima. Tahun depan mungkin kalau tidak nambah kelasnya, nerima PPDB-nya turun jadi 8. Tahun ini 9, tahun lalu 8, tahun ini naik 9, tahun depan kalau ruang kelasnya nggak nambah, turun lagi jadi 8 lagi. Jadi kita berupaya untuk menambah ruang kelas baru nih. Pengusulan dana DAK atau dana lainnya. Yang berikutnya peningkatan penambahan fasilitas belajar permainan siswa melalui RKS. Seperti taman ya, taman-taman ini perlu diperbanyak, yang jelas masih kurang. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan tahapan atau capaian 1 tahun ini yang sudah saya kerjakan bersama teman-teman semua warga SMP 1 Mundu. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.